ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita awali dengan satu pujian.
Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh amat baik, kami datang kepadamu saat sore hari ini. Kami membawa ucapan syukur kami atas semua kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kesempatan, memberikan waktu bagi kami untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi hendak menyampaikan semua syafaat kami, pergumulan kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kami Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun, RT, RW, Kepala Desa. Engkau menyertai dan memberkatinya. Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan bangsa dan negara kami serta kota kami ada dalam kasih anugerah Tuhan, sehingga damai sejahtera, keadilan dan juga kemakmuran boleh ada di tengah-tengah bangsa dan negeri kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda di belahan dunia dan juga melanda bangsa dan negeri kami, bangsa Indonesia. Jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, kiranya Engkau melenyapkan pandemi COVID-19 di tengah-tengah kehidupan umat manusia, sehingga kehidupan umat manusia dapat kembali berjalan dengan baik, berjalan dengan normal dan wajar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi rekan kami, saudara kami, teman kami, dan juga jemaat Tuhan yang sekarang sedang menjalani pengobatan karena terpapar COVID-19. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, demikian juga yang dirawat di rumah. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dan juga kesehatan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, tim sukarelawan yang bekerja, berperan untuk menghadapi ganasnya COVID-19. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi, memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul akan kebutuhan makanan dan minuman, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyediakan dan mencukupkannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat akan pekerjaan dan usaha yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bercocok tanam, ada yang berdagang, ada yang berwira swasta, ataupun yang bekerja di sebuah lembaga. Kiranya Engkau menyertai dan memberkatinya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu
mendatangkan berkat dan keberuntungan bagi jemaat Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Ibu Yunita dan juga Ibu Supriyati. Demikian juga Bapak Dian Kristiawan dalam mengikuti ujian tes CPNS. Kiranya Engkau menyertai dan memberkatinya. Apabila mereka belum lolos, ya Tuhan, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan pengharapan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tidak menjadi lemah, bahkan hilang pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi Bapak Dian yang akan mengikuti tahap-tahap berikutnya. Kiranya Engkau menyertai dan menolongnya. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan belas kasih. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sikresnio, Ibu Swan, Ibu Patmi, Ibu Masya, Ibu Tati, Ibu Ninawati, Ibu Danita, Bapak Hartono, dan juga Bapak Yuwono. Kiranya Engkau memberikan belas kasih bagi anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD, sekolah dasar, SLTP, SLTR, dan juga perguruan tinggi. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, daya adaptasi yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu ini berhasil Tuhan di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan untuk ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang menyertainya dan Engkau yang memberkatinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bersatu di dalam. Tidak akan pernah berhenti hati dan mulut kami ya Tuhan atas semua kasih rahmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan sebentar ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan dalam bentuk uang persembahan untuk sore hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memutuskan dan menyucikan persembahan kami, sehingga persembahan kami Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya akan janji firman Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia yang akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sebentar kita akan mendengar sampai dengan Tuhan. Kita sampai jumpa dengan satu pujian pribadi yang kenal. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh amat baik, sore hari ini Tuhan kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendidik, yang mengajar, yang menasihati kehidupan kami, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang baik, yang benar, yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sore hari ini ya Tuhan, kami akan bersungguh-sungguh untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong kami, sehingga kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan membacanya di dalam Pengkhotbah pasal 5. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-14. Nanti diteruskan dengan ayat pasal 1 ayat 21. Ya. Mazmur pasal Pengkhotbah pasal 5 ayat 14 kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3.
3. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Kita lanjutkan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub pasal 1 ayat 21. Mari kita membaca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita akan lanjut di dalam Mazmur pasal 49 ayat 18. Mazmur pasal 49 ayat yang ke-18. Mari kita membaca bersama-sama lagi. 1, 3. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Kita teruskan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. 1, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada sore hari ini adalah telanjang seperti ketika ia datang. Telanjang seperti ketika ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki sesuatu dalam diri tentunya mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kebahagiaan, saudara. Misalnya kita memiliki keluarga, kita memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak, memiliki cucu. Tentunya kita bersukacita, berbahagia dan bergembira. Kita memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki harta benda. Tentunya kita bersukacita, bergembira dan berbahagia, saudara. Kita memiliki pekerjaan yang baik, kita memiliki jabatan, kita memiliki kekuasaan. Ini pun juga mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya kita akan merasa marah, kita akan merasa jengkel, kita akan merasa bersedih hati ketika kita kehilangan sesuatu dalam diri kita. Bagaimana rasa hati kita ketika mobil satu-satunya harus meninggalkan kita? Kita jual untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bagaimana rasa hati kita ketika rumah satu-satunya harus kita
Karena untuk mencukupi biaya pengobatan kita. Bagaimana rasa hati kita ketika orang yang terdekat, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai meninggalkan kita? Ayah, ibu meninggal dunia. Anak, cucu yang kita cintai juga meninggal dunia, meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita marah, kita jengkel, kita kecewa, kita bisa kehilangan yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Kita bersedih hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita Alkitab memandang yang namanya kehilangan sesuatu dalam kehidupan orang percaya. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Ayub, Salomo, Bani Korah, dan kita belajar kepada Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, firman Tuhan memandang tentang kehilangan sesuatu bagi orang percaya. Yang pertama adalah bahwa kehilangan itu adalah pasti. Amin. Kehilangan itu pasti, saudara. Kalau kita bersama-sama membaca di dalam Ayub pasal 1 ayat 21, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih tajam, lebih jelas, saudara. Demikian, dan berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa. Aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan telah memberi, dan Tuhan pula yang telah mengambil. Terpujilah namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mengizinkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, yang kita miliki, sewaktu-waktu bisa lenyap, sewaktu-waktu bisa hilang, meninggalkan kehidupan kita. Baik di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 maupun di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 14. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub adalah orang yang baik, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi Ayub mengalami yang namanya kehilangan sesuatu dalam diri. Saya mencatat, saudara, apa yang hilang dari kehidupan Ayub. Lembu sapi dirampas. Berikutnya kambing domba dan penjaga, kambing domba dan penjaga mati, saudara. Unta-untanya dirampas. Anak-anaknya juga mati. Demikian juga para penjaganya, mereka mati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hilang, lenyap, meninggalkan kehidupan Nabi Ayub. Apa yang salah dari kehidupan Nabi Ayub? Nabi Ayub orang yang takut di hadapan Tuhan, tidak bercacat di hadapan Tuhan, tetapi juga sesuatu yang ada dalam dirinya hilang, lenyap, meninggalkan. Kehilangan itu adalah pasti. Kalau kita bersama-sama melihat frase yang paling akhir dari ayat 21, saudara. Demikian, saudara. Tuhan telah memberikan dan Tuhan pula yang telah mengambil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan dan Tuhan pula yang mengambil. Kata Tuhan mengambil berarti Tuhan memiliki kedaulatan mutlak untuk mengambil sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, termasuk nyawa kita, termasuk hidup kita, ada di tangan penguasa Tuhan. Kehilangan itu pasti. Apapun yang melekat dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki, saudaraku yang dari Tuhan, cepat atau lambat akan meninggalkan kita, akan kita tinggalkan, akan hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar, kita harus ikhlas memahami bahwa sesuatu yang kita miliki, cepat atau lambat pasti akan hilang, lenyap, meninggalkan kehidupan. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki karena pemberian Tuhan. Amin. Kita memiliki karena pemberian Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, bukan semata-mata atas usaha jerih kita, tetapi semata-mata adalah kemurahan Tuhan, adalah pemberian Tuhan, saudara. Ayub pasal 1 ayat 21, Tuhan yang memberi. Demikian juga di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 14. Kalau kita melihat siapakah penulis Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo, raja yang paling bijaksana, raja yang paling kaya, saudara, raja yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada raja yang bisa menandingi kekayaan dan kemuliaan Raja Salomo. Hanya Raja Salomo yang memilikinya. Saya pernah mencoba untuk mencatat, saudaraku, kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Hanya sedikit sekali yang saya catat, yakni tentang emas. Raja Salomo itu memiliki emas, saudaraku. Dalam 1 tahun dia bisa mendapatkan emas sekitar 22.000 sekian kilogram. Halo, saudara. Raja Salomo dalam 1 tahun bisa mengumpulkan emas seberat 22.000 sekian, 22.000 sekian kilogram. Kalau dikalikan 1 gram berapa sekarang? 800 atau 900? Taruhlah hitung-hitungannya yang mudah, 500 saja. Kalikan 22
2000 sekian kilogram. 1 tahun kekayaan yang didapatkan oleh Raja Salomo dari yang namanya emas saja, belum perak, belum kekayaan-kekayaan yang lain, saudara. Kita tidak bisa menghitung. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, raja yang bijaksana tentang kehidupan, semuanya itu akan kita tinggal. Kita tidak bisa membawa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki semuanya itu, termasuk kehidupan kita, mari kita pergunakan untuk kemuliaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat yang ketiga di dalam Mazmur pasal 49 ayat 18 dan 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Saya menyimpulkan dengan sangat gamblang, saudaraku, kita mati tidak membawa kekayaan dunia. Kita mati tidak membawa kekayaan duniawi. Pak Sri berarti saya tidak perlu bekerja, Pak Sri. Pak Sri berarti saya tidak perlu membanting tulang. Pak Sri berarti saya hanya duduk diam di rumah. Tidak seperti itu, saudara. Kita harus bekerja keras. Siapa yang tidak mau bekerja jangan makan. Harus bekerja keras. Bekerja dengan kuat, saudara. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Bukan berpangku tangan maksud firman Tuhan ini. Toh nanti juga harta yang saya miliki tidak saya bawa kok, Pak Sri. Ngapain saya bekerja? Pasti salah, saudara. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mati tidak bawa kekayaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama memahami firman Tuhan ini, kita pasti akan memiliki satu pandangan yang baik, pandangan yang benar tentang apa yang kita miliki dan harus kita apakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dari kita, kalau Tuhan masih memberikan sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita, baik itu jabatan, baik itu kekuasaan, baik itu pekerjaan, baik itu harta benda yang ada dalam kehidupan kita, mari kita mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami firman Tuhan ini, suatu saat kita kehilangan atau kita meninggalkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, kita tidak merasa sedih, kita tidak merasa kecewa, kita tidak merasa marah-marah, tetapi mengembalikan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, apa yang melekat dalam kehidupan kami sejatinya adalah kemurahan dan pemberian dari Engkau semata. Pada saat kami memberikan kemurahan dalam kehidupan kami, baik nafas hidup, pekerjaan, jabatan, kekuasaan, harta benda, biarlah kami pergunakan untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila
sesuatu yang kami miliki, sesuatu yang melekat dalam kehidupan kami hilang, lenyap, meninggalkan kami. Biarlah kami tetap mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Karena sejatinya Engkau Tuhan yang memberi sesuatu dalam hidup kami, dan Engkaulah sejatinya yang mengambilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam waktu ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan satu pujian sebab Kau bisa. Kita pujian dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kita pujian dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekarang arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.